Bab 208. Tujuan akhir alam Ji. Wang Lin mengerutkan kening. Tatapannya tertuju pada kura-kura raksasa di bawah lelaki tua itu sebentar. Aura yang dikeluarkan kura-kura raksasa ini sangat mirip dengan naga raksasa di negeri dewa kuno. Yang terpenting, kura-kura raksasa ini terlihat persis sama dengan kura-kura raksasa dalam ingatan dewa kuno. Xuan Wu. Mata Qiu Siping tiba-tiba terbuka lebar saat pupil matanya menyusut dan wajahnya tiba-tiba berubah warna. Dia membentuk banyak segel berbeda dengan tangannya dan mengirimkannya ke patung di depan. Tiba-tiba, seluruh perahu mulai berputar sehingga bisa mengitari lelaki tua itu. Xuan Wu. Wang Lin menatap kura-kura itu sebentar dan merenung. Dalam ingatan, tidak ada Xuan Wu, tetapi makhluk bernama Tisou. Binatang ini terutama memakan energi spiritual. Serangannya adalah raungan yang, ketika didengar oleh seorang kultivator normal, energi spiritual mereka akan lepas kendali, menyebabkan tubuh mereka runtuh dan menjadi makanan binatang itu. Orang tua yang mengutuk mengeluarkan labu besar yang kotor. Setelah minum seteguk besar, dia mulai mengutuk lagi. Dia bahkan tidak melihat perahu yang ditumpangi Wang Lin dan Qiu Siping. Keringat muncul di dahi Qiu Siping. Dia dengan hati-hati mengendalikan perahu untuk perlahan-lahan mengitari lelaki tua itu. Hanya setelah terbang jauh dari lelaki tua itu, dia akhirnya menghela nafas dan menoleh ke Wang Lin. Dia berkata, karena orang itu dapat menggunakan Xuan Wu sebagai tunggangan, kultivasinya pasti berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Tampaknya perubahan ke lautan setan ini telah menyebabkan banyak pengatur waktu lama yang kuat keluar. Untungnya, dia tidak peduli dengan kami, atau kami akan kurang beruntung. Wang Lin memandang Qiu Siping dan berkata, dengan ekspresi gelap, mungkin tidak begitu. Qiu Siping tertegun. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Qiu Siping menoleh ke arah itu dan melihat pemandangan sebelumnya. Pria tua itu berdiri di atas kura-kura raksasa, memaki dengan keras. Qiu Siping merenung sejenak dan mengucapkan satu kata, formasi. Wang Lin tidak peduli dengan Qiu Siping. Dia berjalan ke kepala perahu dan melihat sekeliling. Saat perahu berbelok lebih awal, dia merasa ada yang aneh, seperti fluktuasi kekuatan yang berasal dari kaki kura-kura. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berkata, ini bukan formasi, tapi semacam batasan. Qiu Siping sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan dengan getir berkata, hanya dengan kultivasi kita, tidak dapat memberi insentif kepada senior ini untuk menempatkan batasan ini hanya untuk kita, kan? Wang Lin tidak berbicara, tetapi tetap menjaga akal sehatnya memindai area tersebut. Orang tua ini tidak akan menghentikan mereka begitu saja tanpa alasan. Tampaknya mungkin ada beberapa masalah di depan. Pria tua itu sepertinya lelah mengutuk. Dia meneguk besar lagi dari labu dan duduk. Tatapannya tertuju pada perahu Qiu Siping dan Wang Lin. Orang tua ini meraih dengan tangan kanan ini dan perahu itu tiba-tiba terbang ke arahnya. Segera, perahu itu hanya berjarak 10 kaki darinya. Qiu Siping dengan cepat memasang wajah hormat dan berkata, Junior Qiu Siping menyapa senior. Pria tua itu berkedip dan berkata, kamu kenal aku. Qiu Siping tercengang dan dengan cepat berkata, senior. Aku tidak mengenalmu, jadi bagaimana kamu bisa mengenalku? Jika Anda tidak mengenal saya, lalu mengapa Anda memanggil saya senior? Apa aku sudah tua? Bagus. Biarkan saya memberitahu Anda tentang hal-hal yang terjadi ketika saya berusia 3 tahun.
Setelah saya selesai memberitahu Anda tentang semua hal yang terjadi dalam beberapa ribu tahun terakhir ini, Anda dapat mengatakan bahwa Anda mengenal saya. Ketika saya berusia 3 tahun, saat lelaki tua itu mulai berbicara, dia melanjutkan tanpa henti, menyebabkan Qiu Siping benar-benar terpana dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu akhirnya berhenti berbicara dan minum seteguk lagi anggur dari labu itu. Labu itu sekarang kosong dan mulut lelaki tua itu berkedut dan bergumam, "Jika aku tahu aku akan banyak bicara hari ini, aku akan membawa lebih banyak anggur. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa, kalian berdua ikut saya untuk mendapatkan lebih banyak anggur dan saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya berusia 75 tahun dalam perjalanan." Wajah Qiu Siping berkedut. Dia dengan cepat mengeluarkan anggur dari tasnya dan berkata, "Sen, Junior punya anggur, jadi tidak perlu membeli lagi." Wajah lelaki tua itu bersinar dan dia menggerakkan tangannya. Anggur di tangan Qiu Siping segera menghilang. Wang Lin diam sepanjang waktu. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua itu sama sekali, dan karena dia tidak pandai berbicara, itu sempurna untuk menyerahkan semuanya pada Qiu Siping. Juga, Wang Lin telah memikirkan mengapa orang ini menghentikan mereka. Dia merasa bahwa alasannya adalah pembalasan ilahi atau pembunuhan besar-besaran yang dia lakukan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa orang tua ini ada di sini adalah Qiu Siping, tetapi ketika orang tua itu berbicara, Wang Lin merasa bahwa orang tua ini di sini bukanlah Qiu Siping, tetapi Wang Lin diri. Orang tua itu membuka botol itu. Dia mengendus anggur, lalu berkata, "Anggur berkualitas terbuat dari buah Kenyun. Tidak buruk. Pria kecil, kamu cocok dengan pria tua ini. Bagaimana? Mau menjadi muridku?" Pikiran Wang Lin mulai berpacu. Orang tua ini tidak akan mengatakan ini tanpa alasan. Pasti ada makna tersembunyi di baliknya. Qiu Siping benar-benar terpana kali ini. Jika orang ini sudah lama bertele-tele, dia tampak benar-benar gila sekarang. Siapa yang menerima murid seperti ini? Qiu Siping tiba-tiba merasa seperti ada yang menahan tenggorokannya dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, aku." Mata lelaki tua itu menoleh dan berkata, "Apa? Tidak senang? Lalu apakah kamu, ya kamu, mau menjadi muridku?" Pria tua itu menoleh ke Wang Lin dan samar-samar tersenyum. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia sudah tahu bahwa lelaki tua itu akan membawa masalah itu kepadanya dan dengan hormat berkata, "Junior sudah memiliki sekte." "Sekte apa?" Wajah lelaki tua itu masih penuh senyuman, tapi dari pandangan Wang Lin, dia sudah bisa melihat sedikit kedinginan di mata lelaki tua itu. Dia segera mengkonfirmasi tebakannya bahwa target lelaki tua ini adalah dirinya sendiri. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia dengan hormat menjawab, "Negara Zhao, Sekte Heng Yue." Pria tua itu dengan serius memandang Wang Lin dan senyumnya menjadi lebih dingin. Dia berkata, "Dalam 3 hari, Anda membunuh ribuan pembudidaya formasi inti. Kamu sangat berani." Saat kata-kata itu keluar, wajah Qiu Siping tiba-tiba memucat. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tak percaya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi jantungnya berdetak kencang dan banyak ide melintas di kepalanya. Setelah memikirkan semua hal yang dikatakan lelaki tua itu, dan nada yang dia ucapkan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam.
Dia menjadi lebih hormat dan berkata, "Junior bersedia menjadikanmu sebagai gurunya." Orang tua itu tertegun. Setelah lama menatap Wang Ling, sedikit demi sedikit, rasa dingin di matanya menghilang. Kemudian, dia tertawa dan melambaikan tangannya. Pembatasan mendarat di dahi Wang Lin, lalu dia berkata, "Bagus. Kamu benar-benar pintar. Orang tua ini akan menjadikanmu sebagai muridnya. Ikutlah denganku kalau begitu." Setelah pembatasan mendarat di tubuh Wang Lin, itu segera berubah menjadi teratai raksasa, menggunakan saluran Wang Lin sebagai akar, pembuluh darahnya sebagai cabang, dan darahnya sebagai nutrisi. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dan dia berkata, "Murid sudah memiliki rencana dengan Qiu Siping, untuk membantunya dengan sesuatu, jadi saya ingin guru Mi. Beri saya waktu beberapa hari." Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Qiu Siping. Qiu Siping sedikit kesulitan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Senior, ini benar. Saya ingin meminta senior untuk mengakomodasi." Pria tua itu memutar matanya dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, pergilah ke paviliun pemurnian harta karun di kota manapun dan beritahu mereka namaku, Sun Dian, dan aku akan tahu." Dengan itu, lelaki tua itu memandang Wang Lin dan tertawa. Dia mengetuk kura-kura dengan kakinya dan menghilang dalam sekejap mata. Qiu Siping merenung sejenak. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan menakutkan. Dia tidak bertanya apa-apa tentang lelaki tua itu, tetapi berkata, dengan nada berat, "Kakak Wang, saya akan menambah kecepatan kapal agar kita bisa tiba dalam 2 hari. Saya akan menyerahkan masalah pembatasan di dalam gua kepada saudara Wang." Wang Lin mengangguk. Dia dengan cepat duduk di buritan perahu dan mengarahkan jarinya ke dahinya. Iblis Suligou dan iblis kedua keluar dan melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya dan bendera larangan keluar. Kali ini, di bawah kendalinya, bendera pembatasan mengelilingi tubuhnya. Tak lama kemudian, suara dingin keluar dari kabut hitam. "Rekan kultivator Qiu, saya akan berkultivasi tertutup selama 2 hari, jadi tolong jangan ganggu saya." Qiu Siping langsung setuju. Setelah melihat kabut hitam, dia berbalik dan memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan perahu agar melaju lebih cepat. Setelah 2 hari, perahu tiba di gunung yang sunyi. Dia berbalik dan menatap Wang Lin. Setelah merenungkan beberapa saat, dia duduk dan menunggu Wang Lin, daripada mengganggunya. Setelah beberapa jam, bendera larangan di sekitar Wang Lin mulai bergerak. Segera menyusut kembali ke ukuran bendera kecil dan disingkirkan. Wajah Wang Lin agak pucat. Pembatasan teratai yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu tidak terlalu ketat, jadi dia telah memecahkan sebagian darinya. Namun, untuk menghilangkannya sepenuhnya, dia membutuhkan lebih banyak waktu. Tetapi dalam 2 hari ini, Wang Lin benar-benar memahami batasan ini. Pembatasan ini bertindak sebagai pelacak dan, dari pemahaman Wang Lin, jangkauannya sangat luas. Setelah Qiu Siping melihat Wang Lin keluar dari kabut hitam, dia berdiri dan berkata, "Kakak Wang, di bawah kita ada gua itu." Wang Lin mengangguk dan melihat ke bawah. Dia tiba-tiba meninggalkan perahu dan melayang di udara. Qiu Siping membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan teknik di atas kapal. Perahu menyusut menjadi seukuran telapak tangannya dan dia menyimpannya. Setelah melakukan itu, dia segera turun. Setelah melihat sekeliling, dia mendarat di beberapa tangga batu.
Dia meletakkan tangan kanannya di atas batu hitam dan memuntahkan seteguk energi inti emas ke atasnya. Batu hitam itu mulai bersinar. Qiu Siping melambaikan tangannya dan batu itu melayang ke udara, lalu tangannya membentuk banyak segel dan batu hitam itu melayang ke arah gunung sambil bersinar. Saat batu hitam melayang ke arah gunung, gelombang riak muncul di lereng gunung dan mulai menyebar. Dari dalam riak air, lubang setengah lingkaran muncul di gunung. Qiu Siping menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit. Mata dewanya menyala. Setelah menatap riak air sebentar, dia membentuk 3 lingkaran ilusi dan mengarahkannya ke arah riak air. Saat lingkaran mendarat, riak air mulai bergetar. Benjolan muncul di gunung. Benjolan ini kadang membesar dan kadang mengecil. Mereka sangat aneh. Wang Lin bahkan tidak peduli. Tangannya bergerak, menciptakan satu demi satu lingkaran ilusi. Saat itu, salah satu tonjolan di riak air tiba-tiba pecah. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirim salah satu lingkaran ilusi ke lokasi di mana benjolan itu pecah. Tapi setelah itu, lebih banyak gundukan pecah. Wang Lin dengan cepat mengirimkan lingkaran ilusi satu persatu dan mereka semua mendarat di tempat benjolan itu. Pecah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak gundukan yang pecah. Wang Lin secara bertahap menjadi tidak mampu mengimbangi kecepatan ledakan gundukan itu. Qiu Siping selalu gugup, dan setelah melihat Wang Lin tidak bisa mengikuti lagi, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia menamparkan tasnya dan 10 batu hitam keluar. Tak lama setelah itu, kedua tangannya bekerja di atas balok batu. Segera, dia mengirim salah satu batu hitam ke salah satu gundukan yang telah pecah dan Wang Lin terlambat untuk mengirim lingkaran ilusi. Dia mengungkapkan tatapan sakit saat dia mengirimkan batu hitam, tapi segera menjadi serius. Tangannya terus bergerak. Setiap kali ada waktu Wang Lin tidak bisa mengikuti, dia mengisi celah dengan batu hitam. Setelah Wang Lin melihat ini, matanya berbinar. Dia sengaja memperlambat sedikit, memaksa Qiu Siping menggunakan batu hitam untuk mengisi kekosongan. Akhirnya, ke-10 batu hitam digunakan dan tangan Wang Lin tiba-tiba melesat dan mengirimkan lusinan lingkaran ilusi. Ledakan muncul dari riak air dan terbelah menjadi 2, menciptakan celah ke pintu masuk. Ekspresi Qiu Siping menjadi bersemangat dan dia menyerbu ke dalam pembukaan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengikuti di belakang. Lubang itu tidak besar. Di dalam gua ada 4 pintu batu. Setelah Wang Lin masuk, dia melihat Qiu Siping di depan salah satu pintu batu dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Wang Lin mengabaikan Qiu Siping dan melihat ke arah pintu batu. Setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa ada batasan yang ditempatkan pada keempat pintunya. Tatapannya tertuju pada pintu di sebelah kiri dan menemukan bahwa batasan pada pintu itu adalah yang paling mudah untuk dilanggar. Dia merenung sejenak, tangannya mulai bergerak, membentuk lingkaran ilusi, dan dia melemparkannya ke pintu. Tiba-tiba, pintu batu itu mulai bergetar dan perlahan terbuka. Wang Lin melihat ke dalam ruangan dan matanya tiba-tiba membelalak. Ruangan batu itu benar-benar kosong, dengan hanya susunan melingkar di tengahnya. Susunan ini terlihat sangat tua, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin menemukan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat susunan ini masih dalam kondisi baik. Dan Wang Lin segera dapat melihat melalui apa susunan ini juga. Ini adalah susunan yang dapat langsung memindahkan orang jutaan kilometer. Qiu Siping menoleh dan melihat Arai.
Dia dengan lembut berkata, ini adalah susunan transfer kuno. Ketika guru saya menemukan gua ini, dia juga menemukan susunan transfer. Meskipun transfer array disimpan dalam kondisi prima karena berada di dalam gua, untuk mengaktifkannya membutuhkan batu roh berkualitas tinggi. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki batu roh berkualitas tinggi di lautan setan, jadi saya tidak pernah membuka susunan transfer ini. Wang Lin tidak berbicara, tapi dia diam-diam menjadi sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa setelah meninggalkan tanah dewa kuno, salah satu tujuan utamanya adalah menemukan susunan transfer kuno, tetapi dia tidak dapat menemukan banyak hal di kota Qilin. Rencana awalnya adalah untuk menemukan informasi tentang array transfer kuno dan menemukan sendiri array transfer kuno dan memperbaikinya. Tetapi dengan transfer array di depannya, dia tidak perlu melakukan semua itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak tahu kemana arah transfer array ini. Qiu Siping menunjuk ke salah satu kamar dan berkata, ruang batu di sebelah kiri ini adalah ruang penyimpanan yang dulunya berisi banyak buku, tapi aku sudah mengambil semuanya. Dengan itu, dia membentuk beberapa segel dengan tangannya dan meletakkannya di salah satu pintu batu. Tiba-tiba, pintu batu terbuka, memperlihatkan ruangan kosong. Ruangan ini berisi sisa-sisa kultivator kuno, tapi sudah tidak ada lagi. Guru saya mengolah sisa-sisa itu menjadi pil. Dengan itu, dia sekali lagi membuka pintu lain dan itu juga kosong. Qiu Siping melirik Wang Lin dan perlahan berkata, guru dan kakak laki-laki saya ada di ruangan sebelah kanan. Begitu ruangan terbuka, kita akan mengambil satu Naschen Sol untuk kita masing-masing. Naschen Sol guruku akan menjadi milikmu dan aku akan mengambil milik kakak laki-lakiku. Saudara Wang, saya tahu kami memiliki beberapa kesalahpahaman saat pertama kali bertemu, tetapi saya yakin, selama perjalanan kami ke sini, kesalahpahaman itu telah terselesaikan. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kesimpulanmu salah dan kedua Naschen Sol tidak ada di Guisi, lalu apa? Qiu Siping menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Wang, yakinlah bahwa keduanya ada di Guisi, tapi aku sudah menyiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan sebatang dupa ungu. Dia menyalakan tongkat dan semburan aroma cendana memenuhi ruangan. Aroma membingungkan hati. Mata Wang Lin menyala dan dia segera menyadari apa itu. Wewangian membingungkan hati ini adalah bahan untuk membuat pil. Jika dikombinasikan dengan obat lain, itu bisa menenangkan hati dan membantu melawan setan dari luar. Tapi jika digunakan sendiri, apalagi jika digunakan pada seseorang yang sedang diserang oleh iblis, maka luka mereka akan bertambah dan iblis akan menerima bantuan dari luar. Qiu Siping mengangguk dan dengan tenang berkata, ya, saudara Wang bisa tenang sekarang. Namun, pembatasan ini berbahaya, jadi saudara Wang harus berhati-hati. Dengan itu, dia mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi Wang Lin. Wang Lin menatap pintu sebentar, lalu dia menggerakkan tangan kanannya dan mengirim lingkaran ilusi ke arahnya. Namun, saat lingkaran ilusi jatuh di pintu, kepala binatang muncul di atasnya. Itu meraung dan mencoba menelan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul. Dia menggeram, lahap, dan tangan raksasa keluar dari bendera dan menyeret binatang itu ke dalam bendera. Tak lama kemudian,
Tangan Wang Lin terus bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu demi satu dan mendarat di pintu. Saat setiap lingkaran mendarat, kepala binatang lain akan muncul. Perlahan, jumlah kepala binatang meningkat, tapi batasan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan dilanggar. Qiu Siping sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan 4 batu hitam lagi. Dia menatap mereka dengan tatapan menyakitkan. Setelah membelai mereka sedikit dengan tangannya, dia mengirim mereka ke 4 arah dan mereka mendarat di pintu batu. Qiu Siping berteriak, "Kakak Wang, aku hanya bisa menekan kepala binatang itu selama 10 napas." Cepat, mata Wang Lin berbinar. Dia memegang bendera larangan di tangannya dan melambaikannya. Segera, ratusan dan ribuan larangan pada bendera larangan keluar dan dibanting ke arah pintu batu. Wang Lin tidak yakin bahwa dia dapat mematahkan batasan pada pintu batu ini dalam waktu singkat, jadi dia memutuskan untuk menggunakan metode kedua, yaitu membukanya dengan paksa. Ribuan larangan mendarat di pintu dan kepala binatang yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk keluar, tetapi 4 batu hitam di pintu mengeluarkan cahaya lembut yang mencegah kepala binatang itu keluar. Pada saat pembatasan menghantam pintu, serangkaian getaran tiba-tiba mulai menyebabkan kotoran dan debu berjatuhan dari langit-langit gua. Rasanya seperti seluruh gua akan runtuh. Saat pintu dibuka oleh bendera larangan, 2 lampu kuning redup terbang keluar dari ruangan dan mencoba melarikan diri dari gua. Namun tepat pada saat itu, kedua lampu kuning itu mulai melambat dan mulai goyah. Lampu menjadi semakin redup, seolah-olah akan menghilang. Ini adalah fragrance membingungkan hati yang mulai berlaku. Mata Wang Lin berbinar. Saat 2 lampu kuning redup keluar, dia melihat bahwa di dalam lampu kuning itu ada 2 Naschen Souls yang hampir transparan. Dari bagaimana warna mereka memudar, mereka tampak seperti akan runtuh kapan saja, dan, dengan bantuan fragrance membingungkan hati, mereka telah mencapai batas mereka. Wang Lin dan Qiu Siping bergerak hampir bersamaan. Wang Lin bergerak sedikit lebih cepat dan meraih Naschen Soul yang lebih tua. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin keluar dari gua. Saat Wang Lin keluar dari gua mulai runtuh dan serangkaian getaran terjadi. Qiu Siping juga segera meninggalkan gua. Setelah dia keluar, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan segera pergi. Seolah-olah dia takut Wang Lin akan bertindak melawannya. Wang Lin memegang Naschen Soul. Dia menyentuh dahinya dan iblis Suligo keluar. Saat Suligo melihat Naschen Soul, wajahnya dipenuhi keserakahan. Wang Lin mendengus. Suligo tiba-tiba gemetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dengan patuh mengambil Naschen Soul dan kembali ke kesadaran Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin melihat ke gua yang runtuh dan kemudian melihat ke arah kiri Qiu Siping. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali sambil berpikir. Akhirnya, dia menyerah pada gagasan untuk mengejar Qiu Siping dan membunuhnya, karena, bagaimanapun, jiwanya hanya dapat memiliki satu kekuatan Naschen Soul saat ini. Jika dia menambahkan satu lagi ke dalamnya, maka ada kemungkinan dia kehilangan kendali dan dirasuki iblis juga. Mata Wang Lin berkedip. Dia sangat bersemangat. Setelah melahap jiwa yang baru lahir ini, dia seharusnya bisa masuk ke alam yang baru lahir. Dia menenangkan dirinya dan segera pergi. Setelah bepergian selama 1 hari, Wang Lin berhenti di tengah gurun. Dia sengaja menempuh jalur penerbangan yang sangat sepi. Dia melihat sekeliling dan tahu bahwa, dalam radius 10.000 kilometer,
hanya ada sedikit orang dan binatang. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya segera tenggelam ke tanah. Dia berhenti setelah mencapai kedalaman 2000 kaki. Dia kemudian membuat sebuah gua dan duduk bersila. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis Su Li Gou keluar. Wang Lin memandang Su Li Gou. Su Li Gou dengan patuh mengeluarkan Nas Chen Sol yang akan runtuh dan kemudian berdiri di samping, menatap Nas Chen Sol. Wang Lin bahkan tidak melihat Su Li Gou. Dia menutup matanya untuk beberapa napas, lalu membukanya kembali dengan tatapan penuh tekad. Dia membuka mulutnya dan menelan Nas Chen Sol. Saat Nas Chen Sol memasuki tubuhnya, taktik dewa kuno segera bekerja seperti batu kilangan besar. Saat Nas Chen Sol larut, ia melepaskan energi dalam jumlah besar yang memenuhi tubuh Wang Lin. Wang Lin segera menghentikan taktik dewa kuno untuk mencegahnya menggunakan semua kekuatan ini untuk menyempurnakan tubuhnya. Akibatnya, di bawah kendalinya, energi spiritual yang kuat ini bergerak melalui tubuhnya dan menuju intinya. Intinya tiba-tiba mengembang dan warnanya menjadi gelap. Ukurannya terus membesar, hingga muncul retakan di permukaannya. Tanda Nas Chen Sol perlahan muncul di tubuhnya. Tetapi, tepat pada saat itu, Jirilem dalam kesadarannya aktif tanpa kendali. Itu dengan cepat meninggalkan kesadarannya dan melakukan perjalanan melalui tubuhnya menuju intinya. Wang Lin dengan keras membuka matanya. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba mengendalikan Jirilemnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Saat Jirilemnya mendarat di intinya, itu meledak. Setelah ledakan terjadi di dalam tubuh Wang Lin, energi spiritual yang dilepaskan oleh ledakan intinya bertabrakan dengan energi spiritual dari Nas Chen Sol yang dia telan. Dampak dari dua energi spiritual mengirimkan semua energi itu keluar dari saluran Wang Lin saat mereka menyapu tubuhnya. Tubuh Wang Lin terlempar oleh ledakan di tubuhnya. Dia batuk beberapa suap darah dan wajahnya langsung memucat. Dia berjuang untuk duduk. Mata Wang Lin kusam dan dia diam. Setelah sekian lama, beberapa cahaya kembali ke matanya dan dia menutupnya. Setelah memeriksa tubuhnya, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama, tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, ada sedikit kesedihan. Mata Wang Lin memerah saat dia bergumam, Jirilem Sol. Jirilem Sol. Jirilem Sol. Inti di dalam tubuhnya tidak sepenuhnya meledak, tetapi menyusut seukuran kuku ibu jari. Wang Lin sudah mengharapkan Jirilem untuk mencegahnya mencapai Nas Chen Sol. Meskipun dia tidak yakin sebelumnya, dia baru saja memastikan bahwa penghalang terbesar untuk mencapai Nas Chen Sol adalah Jirilemnya. Kesuksesan Wang Lin adalah karena Jirilemnya dan kejatuhannya juga karena Jirilemnya, tetapi yang benar-benar ingin diketahui Wang Lin adalah mengapa ini terjadi. Mengapa Jirilemnya akan lepas kendali dan menyerang intinya ketika dia mencoba mencapai Nas Chen Sol? Dia dengan getir menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi untuk memulihkan tubuhnya. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka kedua matanya. Setelah meninggalkan gua, dia segera pindah untuk menemukan sebuah kota. Setelah setengah bulan, Wang Lin telah mengunjungi hampir setiap kota di daerah itu, tetapi, tentu saja, dia tidak pergi ke paviliun pemurnian harta karun manapun. Di kota-kota ini, dia bahkan tidak menemukan jejak informasi tentang Jirilem. Dalam kebingungannya, dia tiba-tiba teringat gua Qiu Siping. Di dalam gua terdapat banyak buku, bahkan buku-buku yang tercatat di atas bambu, menunjukkan berapa umur mereka.
Mereka akan pecah dengan fluktuasi energi spiritual apapun, jadi mereka tidak dapat disimpan dalam sepotong batu giok. Memikirkan hal ini, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju Gua Qiu Siping. Setelah 5 hari, Wang Lin tiba. Dia tidak peduli jika Qiu Siping ada di sana. Jika dia mencoba menghentikannya, maka Wang Lin akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Meskipun Qiu Siping menerima Nas Chen Sol, membentuk Nas Chen Sol memakan waktu lebih dari setengah bulan, jadi Wang Lin tidak khawatir dengan Qiu Siping saat ini. Wang Lin tenggelam ke dalam tanah dan menemukan gua itu. Adapun pembatasan gua, itu bukan masalah bagi Wang Lin. Setelah menerobos mereka semua, dia masuk. Wang Lin memindai gua dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa Qiu Siping tidak ada di dalam. Dia berjalan menuju kamar dengan semua buku. Adapun pembatasan ruangan, Wang Lin hanya butuh 3 jam untuk menerobosnya dan masuk. Setelah masuk, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya sebelum mulai mencari-cari di buku. Di antara buku-buku bambu ini kebanyakan informasi tentang larangan. Setelah memindai mereka, Wang Lin menyingkirkannya, karena tidak satu pun dari mereka yang berisi kata-kata Jirilem. Hati Wang Lin menjadi berat dan dia terus mencari. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebatang bambu. Bambu ini terlihat sangat tua dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Setelah mengambilnya, Wang Lin membukanya dan tubuhnya bergetar. Dia membawanya ke meja dan perlahan membukanya. Sebagian besar dari apa yang ada di bambu adalah tentang batasan, tetapi, di belakang, sederet kata kecil diukir. Di dunia kultivasi, bisa terjadi perubahan kekuatan spiritual yang akan menghasilkan sesuatu yang bisa disebut Jirilem. Saya telah mempelajari Jirilem selama bertahun-tahun dan saya telah meninggalkan penelitian saya untuk generasi mendatang. Kekuatan misterius yang dikenal sebagai Jirilem ini, dari pandanganku, seharusnya merupakan teknik ilahi. Hanya teknik ilahi yang memiliki kekuatan untuk langsung membunuh seorang kultivator dari alam yang sama. Evolusi terakhir dari Jirilem diyakini sebagai tahap Nas Chen Sol oleh banyak peneliti lain, tetapi setelah membaca beberapa teks sejarah, saya menemukan fenomena yang sangat menarik. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa, dalam teks sejarah, tidak ada indikasi langsung siapa yang memiliki Jirilem, tetapi, dari konteks dokumen, saya berhasil menemukan jejak beberapa kultivator dengan Jirilem. Di antara orang-orang ini, beberapa berhenti di Core Formation, beberapa berhenti di Nas Chen Sol, dan beberapa berhenti di Spirit Severing. Bisa dikatakan tidak ada pola dan itu semua tergantung individu masing-masing. Faktanya, semua terobosan dalam penelitian Jirilem saya semuanya berkat satu orang. Saya tidak akan menyebutkan nama orang ini, tetapi orang ini adalah kultivator Jire. Alam pertama yang saya temui. Tingkat kultivasinya adalah Nas Chen Sol. Orang ini ingin menerobos Nas Chen Sol dan mencapai Spirit Severing, jadi dia datang kepadaku untuk meminta bantuan, tetapi, pada akhirnya, aku masih gagal. Wang Lin tenggelam dalam teks, membacanya kata demi kata. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat bingung. Menurut catatan di buku bambu, Wang Lin segera menyadari bahwa batas Jirilamnya sendiri adalah formasi inti. Jika tidak, Jirilamnya tidak akan lepas kendali ketika dia mencoba membentuk Nas Chen Sol-nya. Akibatnya, kultivasinya akan macet di tahap akhir formasi inti tanpa ada kesempatan untuk istirahat di masa depan.
Wang Lin menemukan ini tidak dapat diterima. Jika kultivasinya tidak dapat menembus, maka 400 tahun penderitaan itu tidak akan pernah dilepaskan dan Si Tunan tidak akan pernah bangun dan semua yang telah dia lakukan akan berhenti di sini. Teng Haoyaun masih bisa terus hidup dan dia tidak akan pernah membalas dendam. Dia juga tidak akan pernah bisa kembali ke negara Zhao karena Teng Haoyaun tidak akan membiarkannya pergi. Semua mimpinya hancur saat ini. Kesuksesannya datang dari jirilamnya, kejatuhannya juga datang dari jirilamnya. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan menunjukkan ekspresi yang sangat tidak rela. Jika dia ingin mencapai Nas Chen Sol, maka dia harus melepaskan jirilamnya. Satu-satunya cara adalah menyerahkan semua kekuatan jirimnya agar dia bisa mencapai Nas Chen Sol. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Orang yang meninggalkan pesan di buku bambu datang dengan satu ide untuk kultivator Nas Chen Sol yang dia bantu dan itu adalah menyia-nyiakan kultivasinya. Saat kultivasinya akan tersebar, jirilamnya juga akan tersebar, memungkinkan dia untuk mulai berkultivasi lagi dan menerobos. Kultivator Nas Chen Sol itu pada akhirnya tidak memilih metode itu. Sekarang, Wang Lin dihadapkan pada keputusan yang sulit ini. Jika dia tidak melepaskan jirilamnya, maka dia tidak akan bisa menerobos. Semua yang dia coba untuk membentuk Nas Chen Sol-nya dihalangi oleh jirilamnya. Tetapi jika dia menyerah, maka semua kultivasi yang telah dia peroleh dengan susah payah dalam 400 tahun terakhir akan sia-sia. Juga, dia saat ini berada di lautan setan, tempat yang sangat berbahaya, di mana dia mungkin mati sebelum kultivasinya mencapai kembali seperti sekarang. Setelah waktu yang sangat lama, mata Wang Lin menunjukkan pandangan yang penuh tekad. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan bambu itu saat dia perlahan berjalan keluar dari gua. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah sepenuhnya menghilangkan batasan teratai di tubuhnya.